Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa athani alaihi subhanahu thana'al munibina adh-dhakirin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahal awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling agung bagi seorang muslim adalah waktu di mana ia selalu melewati waktu-waktu tersebut bersama Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah kalimat-kalimat Allah yang maha agung lagi maha mulia. Allah memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan bagi siapa saja yang selalu dekat dengan Al-Quran dan membacanya. Dan Al-Quran mampu membuat akal pikiran menjadi kuat, dan dengan Al-Quran mampu melelehkan air mata sehingga air mata menjadi bercucuran karena saking hatinya lembut dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mampu melembutkan hati, menggetarkan jiwa, dan dengan Al-Quran mampu membuat pimpinan-pimpinan orang-orang kafir dia itu bergemetar karena saking mulianya Al-Quranul Karim. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita sebagai umat muslim harus selalu berinteraksi full dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita dalam keseharian tidak boleh meninggalkan qiraatul Quran, tidak boleh meninggalkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah way of life. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Bagaimana kita mengetahui surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak banyak membacanya? Pahamilah surat-surat cinta dari Allah supaya kita benar-benar dekat dengannya dan kita benar-benar dipertemukan dengannya di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah di dalam Al-Quran tersebut. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ragu lagi di dalam kitab tersebut hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk,
sebagai arah menuju Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, interaksi kita dengan Al-Quran didasari dengan salah satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu perbandingannya adalah 10. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengucapkan suatu kalimat alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi walakin alifun harfun, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim pun satu huruf. Berarti apabila kita membaca alif lam mim, maka Allah akan berikan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita setiap hari membaca satu juz, apalagi di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran 5 juz. Jika waktu kita luang, maka kita membaca Al-Quran setelah kita melaksanakan sholat berjamaah fardu, kita lakukan tilawatil Quran 1 juz. Maka ketika kita setiap ba'da sholatil fardi, setelah sholat fardu kita membaca 1 juz, kita akan mendapatkan setiap hari kita 5 juz membaca Al-Quranul Karim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an tersebut ya'ti syafi'an yaumal qiyamah, dia akan datang membela di hari kiamat. Bagi siapa? Li sahibihi, bagi siapa saja yang membaca Al-Quran tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya adalah kita dalam membaca Al-Quran ada tata cara yang disampaikan, ada tata cara yang harus kita taati. Yang pertama adalah tata cara membaca Al-Quran, yang pertama adalah harus tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Quran dengan tartil. Tajwidnya harus benar, makharijul hurufnya harus benar, sifat-sifat hurufnya harus benar, hukumnya harus benar, sehingga ketika kita membaca akan terasa indahnya kebersamaan dengan Al-Quran dan merasakan kita melihat Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu hendaklah ketika kita membaca Al-Quran kita harus mempunyai wudu. Yang ketiga adalah di tempat yang suci. Tidak boleh kita membaca Al-Quran di hamam, di WC, atau di tempat-tempat yang di sana ada kemaksiatan. Selanjutnya adalah tata cara membaca Al-Quran, yaitu istiqbalul qiblah. Hendaklah ketika kita membaca Al-Quran usahakan menghadap ke kiblat. Kecuali kalau darurat, ya boleh kita menghadap ke timur, menghadap ke utara. Tapi yang lebih baik adalah, yang paling utama adalah istiqbalul qiblah. Yang kelima adalah hudurul qalbi. Ketika kita membaca Al-Quran, hadirkanlah hati dan khusyuk supaya kita benar-benar faham dan apa yang kita baca itu benar-benar meresap ke dalam hati kita, sehingga bertambahlah keimanan. Keimanan kita terus naik dan kuat dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Yang keenam adalah merendahkan hati kita. Yang ketujuh,
hendaklah ketika kita membaca Al-Quran adalah kita bertadabbur, memahami isi kandungan Al-Quran tersebut dibarengi dengan penghayatan yang sempurna. Yang selanjutnya adalah kita di dalam Al-Quran itu harus mempunyai sifat ihsan, merasa dilihat oleh Allah dan merasa melihat Allah ketika membacanya. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang selalu bersama Al-Quran, dan kita benar-benar Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup. Tidak hanya bacaan saja, tapi benar-benar kita dijadikan sebagai pedoman hidup, sebagai langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.